Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pidato. Nah, adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian pidato. Yang kedua, struktur teks pidato. Yang ketiga, metode pidato. 4, tujuan pidato. Dan yang kelima adalah cara menyusun pidato. Nah, kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Nah, secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, adapun struktur dari teks pidato yang pertama yaitu pembukaan pidato yang terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, salam pembuka. 2, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan rendah. Ketiga, ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Dan yang terakhir adalah pengantar ke topik utama. Struktur yang kedua yaitu isi pidato. Di sini berisi hal-hal penting yang akan disampaikan. Struktur yang ketiga yaitu penutup pidato, berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Kemudian kita akan lanjut ke metode pidato. Nah, pidato yang dilakukan dapat menggunakan beberapa metode, antara lain yang pertama, metode impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, metode memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, metode naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Yang keempat, metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dibuatnya pidato. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Tahukah kalian pidato yang baik itu yang seperti apa? Ya, pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif untuk orang banyak yang mendengarkan pidato. Jadi, mempersiapkan teks pidato sangat penting agar topik yang dibicarakan sesuai dengan tema. Baik, kita
sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu tentang cara membuat atau menyusun pidato. Dalam membuat atau menyusun pidato ada 5 langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Langkah pertama ini kita tempuh dengan menentukan topik pembicaraan. Hal ini menjadi penting agar pembicara menguasai topik yang dibicarakan. Kita juga dapat menambahkan materi pendukung sesuai dengan topik seperti menambahkan ilustrasi dan mencantumkan bukti alasan yang kuat. Topik pembicaraan dalam berpidato selayaknya bersifat spesifik, sehingga tema yang dibicarakan tidak melebar. Hal tersebut dapat memberikan efek bagi pembicara dalam berpidato bisa lebih detail dan pembahasan yang disampaikan bisa lebih mendalam. Langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Seperti yang dibahas pada materi pidato tentang tujuan pidato, maka dalam menetapkan tujuan berpidato selayaknya kita mengukur kemampuan diri dan dapat memberikan arti bagi audiens. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato seperti yang kita ketahui bersama bahwa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian ini kita dapat melihat materi mengenai kumpulan contoh pidato sebagai referensi kita dalam menyusun kerangka pidato. Langkah yang keempat yaitu menyusun teks pidato. Tahapan di langkah keempat ini membuat atau menyusun naskah pidato berdasarkan referensi topik yang sudah kita kumpulkan pada langkah pertama. Buatlah pembahasan yang mendalam, runtut, dan sistematis dalam menyusun teks pidato. Fungsinya pembahasan yang mendalam ini agar materi yang kita sampaikan berbobot. Selain itu, perlunya runtut dan sistematis agar mempermudah kita dalam menyusun dan materi pidato kita bisa tersampaikan dengan baik. Langkah yang terakhir yaitu yang kelima, menyunting teks pidato. Di langkah terakhir ini kita menyunting teks pidato yang sudah disusun dengan maksud mengkoreksi ulang. Jika ada kata yang kurang pas, kasar, kurang komunikatif, dan sebagainya bisa diedit pada tahapan ini. Selain itu juga pada tahapan ini kita bisa meminta bantuan orang lain sebagai pihak yang mendengar untuk mengkoreksi atau memeriksa kembali teks pidato kita. Tujuan dari tahapan ini yaitu mengkoreksi apabila diperlukan perbaikan, maka disunting ulang agar menghasilkan sebuah teks pidato yang sempurna, baik dan benar. Nah, demikianlah 5 langkah atau tahapan cara membuat atau menyusun teks pidato yang baik dan benar. Nah, demikian materi kali ini. Semoga setelah ini kalian dapat membuat teks pidato yang baik dan benar. Semoga pembahasan ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.